Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magdalena Pridawanda Sase dari kelas 11-5. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah tentang VOC sampai politik etis. Langsung saja saya akan menjelaskan. Jean-Pierre Coquelin adalah seorang gubernur jenderal VOC yang mengganti nama Jakarta menjadi Batavia sesuai dengan nama nenek moyang Belanda, yaitu bangsa Batav. Pada tahun 1620 dibangun sebuah gedung untuk digunakan sebagai kantor gubernur jenderal VOC. Terkait adanya persaingan antar kongsi Belanda, maka pemerintahan dan parlemen Belanda mengusulkan agar antar kongsi Belanda mendirikan sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Pada tanggal 20 Maret 1602, secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda yang diberi nama VOC. VOC didirikan di Amsterdam. Adapun tujuannya ialah yang ke-1, menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada. Yang kedua, memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Yang ketiga, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda. Yang keempat, melaksanakan sepenuhnya hak yang diberikan pemerintah Belanda seperti hak monopoli perdagangan rempah-rempah, hak untuk memiliki angkatan perang, hak memerintah wilayah yang diduduki, hak untuk mencetak uang Pieter Both 1610 sampai 1614 sebagai jenderal VOC pertama yang harus mulai menata dagang dengan sebaik-baiknya agar harapan untuk mendapatkan monopoli perdagangan Hindia Timur dapat diwujudkan. Pada tahun 1611, Pieter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jakarta. Dan selain itu, Pieter Both juga berhasil mengadakan perjanjian dan menanamkan pengaruhnya di Maluku dan mendirikan pos perdagangan di Ambon. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain Parpelletjesslaverland, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VDC, dan melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada VOC, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. Ekstirpasi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi overproduksi yang dapat menyebabkan harga rempah-rempah merosot. Terus pelayaran Hongni, yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora atau perahu perang untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan memindah pelanggarannya. Hasil bumi yang wajib diserahkan yaitu lada, kayu manis, beras, ternak, nila, gula, dan kapas. Selain itu, VOC juga menerapkan Prianger-stelsel, yaitu aturan yang mewajibkan rakyat Priangan menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada VOC. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both 1610 sampai 1619. Pada mulanya, Ambon dipilih sebagai pusat kegiatan VOC. Pada periode berikutnya, Jakarta dipilih sebagai pusat kegiatan VOC. Orang-orang VOC mulai menampakkan sifatnya yang congkak, kejam, dan ingin menang sendiri. VOC ingin menguruk keuntungan sebesar-besarnya melalui monopoli perdagangan. Kemudian,
kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad ke-18, disebabkan oleh banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC. Terus, yang kedua, anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat makin luasnya wilayah kekuasaan VOC. Yang ketiga, biaya perang untuk memadamkan perlawan rakyat terlalu besar. Selanjutnya, persaingan dengan kongsi dagang negara lain, misalnya EIC milik Inggris. Selanjutnya lagi, hutang VOC yang sangat besar. Pemberian dividen kepada pemegang saham, walaupun usahanya mengalami kemunduran, lalu VOC mulai ikut campur dalam berbagai konflik antara penguasa yang satu dengan penguasa yang lain. Beberapa kerjaan di yang perabuhan sikap VOC itu telah menimbulkan kekecewaan bagi rakyat dan penguasa di Indonesia. Perubahan sikap itu terutama sekali terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal VOC yang kedua, yaitu Jan Pieter Zoon Koen. Dengan dibangunnya benteng-benteng dan loji-loji sebagai pusat kegiatan VOC, maka jalur-jalur perdagangan di Kepulauan Nusantara telah dikendalikan oleh VOC. Untuk mengendalikan kegiatan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia, bagian timur, khususnya Maluku, diadakan pelayaran Hongi. Kebangkrutan VOC ini terutama sekali terjadi karena para pegawainya banyak yang korupsi. Waktu itu VOC sudah sangat merosot, kas kosong, untak menumpuk, dan tidak mampu lagi menciptakan pengawasan dan keamanan atas wilayah Indonesia. Inilah sebabnya maka pada tanggal 31 Desember tahun 1719 VOC dibubarkan. Setelah VOC dibubarkan, kekuasaan kolonial di Indonesia diambil oleh pemerintah Belanda. Lalu saya lanjut ke pengertian politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka mengacu pada pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta. Sementara itu, pemerintahan cukup berperan mengawasi saja latar belakang adanya sistem politik pintu terbuka. Latar belakangnya tuh, yang satu, pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi. Yang kedua, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Yang ketiga, kemenangan Partai Liberal dalam parlemen Belanda yang mendesak pemerintahan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di negeri jajahannya, yaitu Indonesia. Adanya Traket Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan dari Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Landasan sistem politik pintu terbuka. Nah, yang pertama, peraturan tentang pemendaran negara Hindia Belanda 1867. Terus UU Agraria 1870. Terus Undang-Undang Gula atau Squared. Yang selanjutnya Agrarias Besquet yang mengatur lebih rinci tentang agraria 1870. Kemudian peraturan tentang pembendaharaan negara Hindia Belanda berisi tentang perbendaharaan negara Hindia Belanda yang menyebutkan bahwa dalam menentukan anggaran belanja Hindia Belanda harus ditetapkan dengan undang-undang yang disetujui oleh parlemen Belanda. UU Agraria 1870. Tanah Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu tanah rakyat dan tanah pemerintahan. Tanah rakyat dibedakan atas tanah milik yang sifatnya bebas dan tanah untuk keperluan penduduk desa yang sifatnya bebas. UU Gula atau Squared
perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Pada tahun 1891, semua perusahaan gula milik pemerintahan harus sudah diambil alih oleh swasta. Sewa hanya dapat dilakukan antara 1 sampai 2 tahun. Uang sewa sebesar hasil dari 1 kali panen petani kalau tanah itu dikerjakan oleh petani. Nah, selanjutnya Agrarius Besluit 1870 ditetapkan oleh Raja Belanda dan mengatur hal-hal yang lebih rinci, khususnya tentang hak kepemilikan tanah dan jenis-jenis hak penyewaan tanah oleh pihak swasta. Lanjut, perkembangan perdagangan kaum liberal Eropa mulai menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga perkebunan swasta di Indonesia, contoh perusahaannya, usaha perkebunan swasta ini mengalami perkembangan yang sangat pesat antara tahun 1870 sampai 1885. Ditunjang dengan adanya pemakaian mesin-mesin pengolahan yang modern serta pembukaan terusan Suez pada tahun 1869. Dampak dari politik pintu terbuka bagi Belanda memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Lalu dampak dari politik pintu terbuka bagi Indonesia, kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk, adanya krisis perkebunan, menurunnya konsumsi bahan makanan, sementara pertumbuhan penduduk di Jawa pesat, menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan barang impor dari Eropa. Pengangkutan dengan gerobak menurun penghasilannya karena adanya pengangkutan dengan kereta api. Rakyat menderita karena masih menerapkan kerja rodi. Terakhir, lanjut ke politik etis. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Latar belakang yang pertama, sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki perekonomian rakyat. Yang ketiga, Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Yang keempat, rakyat kehilangan tanahnya. Yang kelima, adanya kritik dari kaum intelektual. Aturan pelaksanaan. Pidato pembukaan Parlemen Belanda oleh Ratu Wilhelmina yang pada saat itu baru naik tahta pada 17 September 1901. Isinya menyatakan bahwa pemerintahan Belanda mempunyai moral dan hutang budi terhadap bangsa bumi di Hindia Belanda. Panggilan moral itu dituangkan ke dalam kebijakan politik meliputi terangkum dalam program Trias Politik. Dampak pelaksanaan politik etis. Pendidikan. Yang pertama, pendidikan. Dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda, salah satu orang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam hal itu adalah M.R. Amundsen 1852 sampai 1925 yang merupakan Menteri Kebudayaan, Agama, Badan Kerajinan
dari tahun 1900 sampai dengan 1905. Sejak tahun 1900 mulai berdiri sekolah-sekolah baik untuk kaum penyanyi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Selanjutnya juga dampak pelaksanaan politik etnis di bidang politik. Terjadinya desentralisasi atau otonomi bagi bangsa Indonesia. Namun, pada intinya tetap saja golongan penguasa tetap kuat dalam arti intervensi. Terus, ekonomi muncul sistem kapitalisme modern, politik liberal dan pasar bebas yang membuat persaingan dengan semakin kuat. Dan juga lahirnya kegagalan politik etis. PNS dari golongan pribumi hanya dimanfaatkan sehingga Belanda masih mendominasi. Terus hanya sebagian kecil kaum pribumi yang dapat keuntungan dari kedudukan yang baik. Sekian penjelasan materi sejarah dari VOC sampai politik etis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.